Pemirsa, mantan Ketua KPK Antasari Ashar kini benar-benar merasakan kebebasan setelah gerasinya dikabulkan Presiden Joko Widodo. Lalu apa rencana Antasari selanjutnya setelah menerima kabar baik tersebut? Saya akan berbincang langsung dengan Antasari Ashar yang saat ini berada di kediamannya di Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Banten. Selamat malam Pak Antasari. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Antasari, dengan dikabulkannya gerasi oleh Presiden Joko Widodo, sebuah kabar yang mengejutkan atau Anda sudah pernah atau sudah bisa memprediksi sebelumnya Pak? Sangat mengejutkan dan surprise untuk saya. Apa yang Alhamdulillah. menjadi hal yang Saya- paling mengejutkan Pak? Saya baru tahu pagi ini jam setengah 10 tadi pagi. Dan ini hal yang saya tunggu sejak lama. Saya mengajukan sejak Februari 2016. Oke, ketika Bapak sudah pernah mengajukan PK, gerasi dan semuanya ditolak, tapi akhirnya Bapak mendapatkan keputusan dari Presiden untuk mengabulkan gerasi atau pengurangan masa hukuman, apakah gerasi tersebut sudah berlaku sejak Presiden mengumumkannya hari ini, ataukah masih butuh proses selanjutnya Pak Antasari? Kalau gerasinya, kepresnya berlaku sejak hari ini. Sejak pengadilan memberitahukan kepada lawyer saya. Itu sudah berlaku. Namun secara teknis operasional di dalam lembaga pemasyarakatan, kepres itu harus dieksekusi oleh jaksa. Besok pagi jaksa akan datang ke sana bersama saya untuk melakukan eksekusi. Diberitahukan kepada saya, diberitahukan kepada LP dengan berita acara. Nah, sejak itu tuntas mulai berlaku. Mulailah lembaga pemasyarakatan menghitung apakah saya sudah artinya murni atau masih ada label bersyaratnya. Baik, ketika Bapak sudah mendapatkan surat keputusan dari Presiden, nanti akan disampaikan, bahkan besok juga ada jaksa yang akan mengeksekusi keputusan Presiden tersebut. Ya. Masih butuh beberapa waktu lagi untuk benar-benar Bapak bisa menerima secari kertas yang menyatakan Bapak bebas murni, ataukah ada mekanisme yang lainnya? Seperti itu yang Anda maksud, Pak? Enggak, saya kira hanya itu, karena teknis itu hanya selesai di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan nanti akan melapor kepada kantor wilayah hukum dan HAM, dan terus ke Dirjen. Saya kira nggak lama, paling 2-3 hari sudah ada kejelasan untuk saya. Apakah saya harus melapor lagi setiap bulan ke Balai Pengawasan Pemasyarakatan, Bapas, atau saya tidak perlu lapor lagi karena sudah ada dapat gerasi itu. Baik, Pak Antasari, Bapak tadi mengatakan cukup terkejut dengan keputusan Presiden yang mengabulkan permohonan gerasi Bapak. Bapak sebelumnya juga pernah mengatakan angin saat ini sudah berubah. Apa ada kaitannya angin sudah berubah, peta politik sudah berubah dengan keputusan Presiden ini Pak Antasari? Ya itu yang tahu kan Pak Presiden. Tapi saya merasakan orang yang mengalami putusan hukum ini, ya saya mengalami secara suasana batin saya bahwa Pak Jokowi orang yang bijak ya. Kenapa saya katakan bijak? Gerasi yang diberikan ini adalah menyamankan semua pihak. Pihak Terutama mana saya saja? nyaman. Oke, pihak mana saja Pak yang menurut Bapak? Peradilan kan nyaman juga, artinya putusan yang mereka jatuhkan tidak dinolkan sama sekali. Artinya kalau saya boleh menyimpulkan, menurut Bapak dengan keputusan gerasi ini menyelamatkan muka peradilan, seperti itu Pak menurut Bapak? Bukan menyelamatkan. Ya semua terselamatkan gitu, artinya tidak ada yang dirugikan. Baik, artinya kalau Bapak mengatakan semuanya terselamatkan, semuanya dibuat senang, dibuat happy seperti itu, menurut Bapak memang ada pihak-pihak yang selama ini tidak merasa senang dengan apa yang terjadi dengan kasus Bapak ini Pak Antasari? Ya pastinya seperti itu ya. Ya ketika suasana belum berubah, semua upaya saya kan gagal. Artinya selama ini kalaupun... Nah sekarang dikabulkan. Artinya kalau sekarang peta dikabulkan kan? Ya, artinya kalau peta politik tidak berubah di tanah air, apa yang Bapak upayakan sampai hari ini pun tidak akan berhasil. Seperti itu Pak kesimpulannya.
ya saya jadi kering lah dalam lembaga pemasyarakatan. Pak Antasari, Bapak sekarang sudah menerima keputusan Presiden pengurangan masa hukuman Bapak sampai 6 tahun. Apa yang akan Bapak lakukan setelah ini, Pak? Ya, pertama ada saya lakukan. Sekalipun saya sudah bergerasi dengan hormat Bapak Presiden, saya menyampaikan terima kasih dan syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, kebenaran tetap harus kita tegakkan. Untuk itu maka dalam waktu dekat sesegera mungkin saya akan mendatangi Polda Metro Jaya bersama dengan keluarga korban, dengan lawyer saya untuk mempertanyakan sejauh mana laporan saya tempo hari yang merupakan entry point daripada untuk membongkar kasus ini sudah dilaksanakan oleh penyidik Polda. Ini laporan soal Yaitu laporan SMS tentang SMS yang itu. menurut Bapak seakan-akan berasal dari handphone Bapak. Seperti itu, Pak? Bukan yang merasal, bukan seakan-akan. Memang hasil dari ahli Dr. Agung Harsoyo dari ITB menjelaskan di muka persidangan bahwa di bawah sumpah berdasarkan keilmuannya tidak ada SMS atas nama Antasari untuk korban. Artinya dengan demikian bahwa ada oknum yang menggunakan nama saya membuat SMS dengan cara teknologi mengancam orang lain seolah-olah saya. Nah, saya minta diusut ini siapa orang itu. Nah, dari situ bisa membuka apa yang ada di belakangnya gitu. Bapak pernah mengatakan Bapak sesungguhnya sudah tahu atau sudah punya bayangan siapa orang yang mengirimkan SMS tersebut yang dianggap berasal dari handphone Bapak. Benar seperti itu, Pak Antasari? Begini Mas Aryo, saya 8 tahun ini kan tidak diam. Mengumpulkan informasi, mencoba mencari sana sini. Saya sudah tahu itu, siapa skenario kasus saya ini. Siapa yang menghendaki saya masuk penjara. Siapa yang melakukan saudaranya. Siapa pelaku utamanya. Saya tahu semua. Sampai penembak yang dari NTT itu, yang sekarang juga di penjara, saya tidak yakin mereka yang melakukan. Mereka megang pistol aja nggak bisa kok. Bagaimana mereka dituduh jadi menembak? Masalahnya sekarang pertanyaan adalah, kenapa mereka mau dipenjara? Apakah keyakinan yang Bapak sebutkan tadi didasari atas bukti-bukti konkret ataukah persepsi ataukah cerita orang lain, Pak Antasari? Ya, ada cerita orang lain. Ya, ada bukti konkret. Ya, kalau orang bercerita kan kalau langsung dia yang menyaksikan, mengalami dan lain-lain kan alat bukti. Saksikan yang mengalami, ya kan, yang melihat, yang mendengar. Itu kan alat bukti. Ya. Tapi namun demikian, untuk membongkar ini saya tidak bisa serampangan, tidak bisa dengan cara pinggir jalan, artinya berteriak sana teriak sini tidak bisa. Saya penegak hukum, saya harus memberikan contoh yang baik kepada publik, bagaimana cara mencari kebenaran. Saya akan kumpulkan data itu, saya melalui jalur hukum yang ada, yaitu lembaga penegak hukum yang sudah ditentukan oleh negara. Penyidik adalah polisi, penuntut umum adalah jaksa, hakim di peradilan. Melalui itu, biar nanti penyidik membuka itu, menemukan siapa pelaku membuat SMS itu. Dengan demikian maka membongkarnya elegan. Kalau saya teriak sana teriak sini, apa yang saya peroleh? Saya tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan. Tidak punya kewenangan untuk melakukan penyitaan. Bagaimana saya membongkarnya? Pak Antasari, Bapak pernah mengatakan pernah bertemu atau dikunjungi seseorang ketika Bapak masih ditahan di Lapas Kelas 1 Tangerang. Apakah orang Bapak maksud adalah orang yang memberikan informasi A1 tentang siapa sesungguhnya dalang dibalik semua kasus yang menimpa Bapak? Iya. Dan saya pun beberapa hari yang lalu juga didatangi orang. Dan memang waktu saya kemarin ibadah umroh
di tanah suci, saya memohon kepada Allah. Ya Allah, tolonglah beri kejelasan, terang yang benderangnya kasus ini. Ya, munculkanlah dengan tanda-tanda, kalaupun tidak dengan wujud yang utuh. Saya datangi orang katakan bahwa dia tahu persis, dari A sampai Z tahu persis. Dan berjanji ke saya akan memberikan itu secara jelas pada satu ketika nanti bertemu empat mata. Bapak percaya dengan keterangan disampaikan orang yang bertemu dengan Bapak beberapa waktu belakangan ini, Pak Antasari, setelah Bapak keluar dari penjara? Tentunya saya nilai kan kredibilitas orang tersebut. Kok yang nyampe itu misal Mas Aryo, masa saya nggak percaya? Seorang host di iNews misalnya. Baik, jadi Bapak sesungguhnya sejauh ini sudah mengantongi bukti-bukti yang sangat cukup untuk membuka kasus yang menimpa Bapak. Seperti itu Pak Antasari ya? Begini, saya tahu itu semua. Tapi untuk menjadi terang, menjadi legalitas, saya perlu melakukan itu secara benar. Secara benar, apakah yang Bapak maksud karena apa yang akan Bapak hadapi adalah sebuah situasi yang sangat pelik nantinya, Pak? Seperti itu, Pak? Ya memang kan membongkar kasus ini kan tidak mudah, Mas. Membongkar suatu rekayasa itu tidak mudah. Bagaimana kita mengikuti cara pikir mereka, gerakan mereka waktu mereka merekayasa. Itu kan tidak mudah. Itu pelan-pelan, kita harus pelan-pelan. Baik, Pak Antasari. Bagaimana ketika kita menyusun parsel? Ya. Bagaimana ketika kita menyusun parsel? Gitu. Untuk menjadi sebuah gambar yang besar seperti itu, Pak ya? Parsel maksudnya. Iya. Baik, Pak Antasari, nanti kita lanjutkan lagi Pak, usai pariwara Pak, kita akan berbicara lebih dalam, lebih lanjut lagi tentang apa yang akan Bapak lakukan setelah Bapak menerima gerasi ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di iNews Petang.